Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke dalam video pembahasan, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Sasti Deswanti dengan NIM 16034205001, Delta Oktami dengan NIM 16034205004, Angga Hardika Saputra 1603842005048 dengan materi foto periodisme, pembungaan, ritme sirkadian dan dormansi dengan dosen pengajar asisten profesor Erda Muartati SSI MSI. Adapun topik pembahasan kita pada pagi hari ini adalah yang pertama foto periodisme, kemudian pembungaan, kemudian selanjutnya yang ketiga adalah ritme sirkadian, dan yang terakhir adalah dormansi. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu foto periodisme. Kemudian dilanjutkan dengan materi-materi selanjutnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Delta Oktami. Di sini saya sebagai anggota dari kelompok 6 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, pada pagi hari ini saya akan bahas terkait foto periodisme. Nah, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi atau pernah mendengar foto periodisme. Nah, sebelum saya mengulas lebih banyak lagi tentang foto periodisme, izinkan saya untuk menceritakan sedikit sejarah dari foto periodisme. Nah, foto periodisme ini dulunya pernah diteliti pertama kali oleh Tournois pada 1912 dan Cleps pada 1913. Nah, peneliti lebih lanjut diserahkan oleh Gardner dan Allard pada tahun 1920 untuk mengembangkan dan mendemonstrasikan foto periodisme. Nah, konsep foto periodisme ini diuji cobakan pada strain tembakau yang disebut dengan Maryland Mammoth. Hasil percobaan ini menunjukkan strain vegetatif dapat diinduksi untuk berbunga dan ditumbuhkan dalam rumah kaca yang tak terpapar sinar harian pendek. Nah, untuk hasil penelitiannya, tembakau yang berbunga jika panjang penyinaran kurang dari 14 jam apabila lebih lama maka tidak akan berbunga. Nah, untuk fenomena fotoperiodisme merupakan respon tumbuhan terhadap panjang atau lamanya penyinaran yang diterima. Nah, fotoperiodisme ini mempengaruhi jumlah cadangan makanan dan pembungaan pada tumbuhan berbunga atau dikenal dengan flowering plants. Nah, berdasarkan kebutuhan panjang harinya penyinaran, Kochar dan Gujral pada tahun 2020 mengelompokkan tumbuhan menjadi 5 tipe. Yang pertama itu ada tumbuhan harian pendek atau short day plants atau disingkat dengan SDP. Yang kedua itu ada tumbuhan harian panjang long day plants atau LDP. Yang ketiga itu ada tumbuhan harian netral atau day natural plants atau DNP. Dan yang keempat tumbuhan harian pendek panjang atau short long day plants singkatan dari SLDP. Dan yang terakhir tumbuhan harian panjang ke pendek long short day plant atau disingkat dengan LSDP. Nah, untuk lebih jelasnya saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu tumbuhan harian pendek atau short day plant SDP. Nah, tumbuhan akan berbunga jika panjang hari penyiraman kurang dari masa periode kritis dan dalam siklus 24 jam. Nah, tumbuhan Santium berbunga jika panjang penyiraman kurang dari 24 jam tetapi mendekati 15,5 jam. Nah, beberapa contoh tumbuhan harian pendek itu diantaranya ada Nicotiana tabacum atau tembakau, yang kedua ada Parbitis nil, dan yang ketiga ada Amphibians balsamina. Nah, untuk gambarnya teman-teman bisa lihat pada bawah bagian slide PPT. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu tumbuhan harian panjang atau long day plants atau disingkat dengan LDP. Tumbuhan akan berbunga jika panjang hari penyinaran melebihi masa periode kritis dalam siklus 24 jam. Nah, tumbuhan Hyoxymus niger berbunga jika panjang penyinaran melebihi 10,5 jam atau di atas masa periode kritis. Adapun beberapa contoh tanamannya yaitu Spenicea oleracea, Beta vulgaris, dan Plantago lanceolata.
Nah, tumbuh-tumbuhannya bisa teman-teman lihat di bagian bawah slide PPT. Yang ketiga, yaitu tumbuhan harian netral atau day natural plants atau DNP. Tumbuhan akan berbunga jika selesai melewati periode pertumbuhan organ-organ vegetatif, tidak terikat dengan panjang pendeknya penjalanan. Nah, pembungaan terjadi secara otomatis. Beberapa contoh tumbuhan harian netral diantaranya ada Pisum sativum, Lycophysium esculentum, dan Mirabilis jalapa. Yang terakhir yaitu tumbuhan harian panjang ke pendek, long short day plants atau LSDP. Tumbuhan akan bunga jika terpapar harian panjang atau utama diiringi dengan harian pendek. Harian pendek yang menyeliningi misalnya terjadi pada bulan September hingga bulan Oktober. Nah, beberapa contoh tumbuhan harian panjang ke pendek diantaranya ada Citrum nocturnum, yang kedua Biopilum diagromatianum, dan yang terakhir ada Kalanchoe sp. Nah, untuk tumbuh-tumbuhannya teman-teman bisa lihat di bagian bawah slide PPT. Nah, selanjutnya ada konsep tumbuhan harian pendek atau SDP dan konsep harian panjang LDP. Nah, setiap tanaman memiliki panjang penyinaran kritis dan panjang malam kritis yang berlainan. Nah, selain berpengaruh terhadap pembungaan, dampak fotoperiodisme ini pada tanaman juga meliputi pertumbuhan batang atau akar selama musim-musim tertentu hingga kelontokan daun. Pencahayaannya, hasil pekerjaan dapat digunakan kepada menginduksi ekstrak hari panjang. Pada tahun 1940-an, peneliti menemukan bahwa sesungguhnya panjang malam atau panjang kegelapan tanpa saling cahaya atau nick periode dan bukan panjang siang hari yang mengontrol pembungaan dan respon lain terhadap fotoperiode. Nah, untuk lebih jelasnya, secara umum perbedaan tumbuhan harian panjang dan harian pendek dapat diperhatikan pada tabel berikut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika ada yang keliru. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi saya tentang pembungaan, di mana pembungaan ini terbagi dari 5, yaitu pembuangan menandakan tumbuhan mengalami perkembangan. Yang kedua itu ada pembungaan dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu fotoperiode dan fitokrom dan biologi. Nah, yang ketiga itu ada proses pembungaan yang dipengaruhi oleh cahaya dan suhu. Dan yang keempat itu ada faktor-faktor pembungaan yang diliputi dari cahaya, suhu, curah hujan, unsur hara, dan hormon. Nah, yang kelimanya itu ada mekanisme pembuangan, di mana induksi bunga atau evokasi, inisiasi bunga, dan perkembangan kuncup menjadi bunga atau bermekaran, dan antesis. Nah, pembungaan juga memiliki florigen sebagai stimulus pembungaan, di mana yaitu ada beberapa. Yang pertama itu daun memiliki peranan sebagai detektor dari panjang hari penyiraman. Yang kedua itu kuncup atau tunas apikal akan membentuk pembungaan. Nah, yang ketiga itu terjadi pemindahan stimulus dari daun ke kuncup yang diperkenalkan oleh Michael Celan pada tahun 1936. Zat stimulus tersebut disebut floragain. Nah, floragain juga bergerak dalam jaringan hidup atau floem karena umumnya bersamaan dengan aliran aslimat. Nah, percobaan Celan ini terhadap Chrysanthemum sp yaitu bila di mana daun dipotong setelah fotoinduksi atau tumbuhan tidak akan berbunga. Yang kedua itu bila daun dipotong, setelah itu fotoinduksinya lengkap dan ditempel pada yang mendapatkan induksi. Nah, yang ketiga itu fotoinduksi melalui sintesis floragain atau sinyal ketunas apikal dan terjadilah pembungaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Angga Hardika Saputra akan melanjutkan materi terkait dengan ritme sirkadian atau jam biologis. Nah, jam biologis ini sendiri adalah fluktuasi periodik dalam biologi organisme yang sesuai untuk menanggapi terjadinya perubahan kondisi lingkungan secara periodik.
Nah, jam biologis pada berulang setiap 24 jam dan disebut dengan ritme sirkadian. Jam ditetapkan melalui sinyal seperti cahaya, temperatur, dan ketersediaan hara, sehingga waktu internal itu sesuai dengan waktu setempat. Nah, semua makhluk hidup seperti manusia, binatang, tanaman, dan juga mikroorganisme itu memiliki jam ini yang mengatur ritme hidup secara reguler seperti bangun, tidur, makan, dan juga bereproduksi, bahkan sampai migrasi burung di musim semi dan juga di musim gugur. Nah, kemudian ritme sirkadian ini bertahan bahkan ketika organisme itu dilindungi dari petunjuk lingkungan, penyebabnya seperti pada tanaman buncis. Nah, hasil penelitian sejauh ini mengungkapkan bahwasannya osilator untuk irama sirkadian adalah endogenus atau internal. Nah, jam ini itu diatur periode 24 jam yang tepat melalui sinyal harian dari lingkungan. Pada tumbuhan, jam sirkadian itu mengatur sekitar 5% dari genom. Nah, fungsi ritmis dari gen ini itu banyak proses kontrol termasuk daun dan gerakan kelopak, pembukaan dan penutupan pori-pori stomatal, pembuangan wangian bunga, dan aktivitas metabolis, nah terutama yang berkaitan dengan fotosintesis. Jam biologis juga mempengaruhi siklus musiman yang tergantung pada hari panjang, termasuk regulasi berbunga. Kemudian sistem fotoperiodek itu muncul tergantung pada jam sirkadian untuk mengukur durasi siang atau malam sehingga pemantauannya berlalunya musim. Kemudian selanjutnya adalah ritme sirkadian pada daun seperti pada gambar di samping. Organisme telah berevolusi untuk mengkoordinasikan setiap kegiatan mereka dengan siklus siang malam yang disebabkan oleh rotasi bumi. Nah, respon langsung terhadap cahaya atau kegelapan yang penting. Tetapi di samping itu, jam biologis telah berevolusi untuk proses waktu biologis. Sirkadian ritme dari circa tentang hari DSA itu adalah hasil yang terbaik ditandai dari jam biologis yang kali peristiwa yang terjadi sekali per hari. Nah, bahkan dalam waktu tidak adanya isyarat lingkungan, ritme sirkadian itu bertahan dengan periode hampir 24 jam. Jam biologis mengatur banyak aspek metabolisme, fisiologi, dan juga perilaku. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dormansi. Di mana dormansi ialah merupakan fase di mana organisme atau bagian dari suatu organisme yang tidak tumbuh atau tidak aktif dan bisa juga disebut sudah mati, di mana akibatnya keadaan yang tidak mendukung pertumbuhannya. Maka menurut Kochar dan Gujral pada tahun 2020 terjadi pada tunas biji dan umbi di tabar atau krom. Kochar dan Gujral juga pada tahun 2020 mengelompokkan dormansi pada organisme menjadi 3 tipe, yaitu ekodormansi yang diakibatkan oleh satu atau lebih faktor lingkungannya yang tidak sesuai, di mana misalnya bawang merah yang diletakkan pada suhu yang rendah. Nah, yang kedua itu ada paradormansi, yaitu yang mengakibatkan oleh adanya pertumbuhan pada bagian atau organ tumbuhan lain, misalnya itu pada tunas yang lambat. Nah, yang ketiga itu ada endodormansi, yaitu dormansi yang mengakibatkan oleh tidak aktifnya struktur yang dari bagian organ dalam sendiri, misalnya pada biji dan tunas. Nah, dormansi juga pada menyarankan penanaman tata nama, yaitu penanaman istilah ekodormansi menunjukkan pada istilah dormansi, di mana dormansi adalah kondisi biji yang gagal berkecambah karena kondisi dalam walaupun kondisi luarnya, misalnya seperti suhu, kelembapan, atau atmosfer yang tidak sesuai. Nah, penanaman istilah endodormansi menunjukkan pada istilah quiescent, di mana quiescent yaitu kondisi biji saat tidak mampu berkecambah hanya karena kondisi luarnya tidak sesuai.
Misalnya itu seperti biji terlalu kering atau terlalu dingin. Nah, dormansi juga menurut Harahap pada 2012, suatu benih dikatakan mengalami apabila prosesnya itu ada beberapa proses. Yang pertama, rendahnya atau tidak adanya proses imbisis air. Yang kedua itu proses respirasi tertekan atau terhambat. Nah, yang ketiga itu atau rendahnya proses mobilisasi cadangan makanan. Yang keempat itu rendahnya proses metabolisme cadangan pada makanan. Nah, menurut Harahap juga penyebab benih mengalami dormansi yaitu terbagi dari 5. Ada faktor dari lingkungan, asam habitat, interaksi aba dengan zat tumbuh lainnya. Dormansi juga dapat dibedakan menjadi dormansi primer dan sekunder. Nah, dormansi juga memiliki teknik pematahan terbagi dari 6, yaitu ada perlakuan mekanis, perlakuan hambatan metabolisme embrio, perlakuan kimia, perlakuan perendahan air, dan perlakuan dengan suhu. Dan yang keenam yaitu perlakuan dengan cahaya. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator.